Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini mungkin kesempatan pertama ya kita akan menyampaikan sebuah podcast yang isinya di sini akan berbicara tentang hal yang mungkin baru kita bahas, dan ini sebagai bahan untuk proyek P5 untuk kelas 12. Di kelas 12 sebetulnya ini adalah proyek yang ke-7 setelah kita melaksanakan kurikulum merdeka selama 3 tahun ini, dan di proyek yang terakhir ini kita akan mengupas tema tentang suara demokrasi, dan ini adalah bahan yang akan dijadikan proyek P5 untuk kelas 12 nantinya. Nah, untuk lebih lanjut, hari ini perkenalkan saya Indriana Mulyanti selaku Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 23 Bandung. Hari ini saya sudah kedatangan tamu dan saya didampingi oleh Pak Sidik. Pak Sidik, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu Indri. Bagaimana dengan Bu Indri sendiri? Oh, alhamdulillah. Pak Sidik ini mengajar PKN ya. PKN tapi tidak di kelas 12. Tidak. Tapi di kelas 10 ya. 10, dan di sini juga sudah ada tamu kita yang akan banyak berbagi tentang segala hal tentang suara demokrasi. Saya perkenalkan dulu, nama lengkapnya Pak Dedi Rahmat, SIP, MSI. Jabatannya Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlang Buana. Pengalaman organisasinya sebagai Wakil Ketua HIMPA periode 1996 sampai 1997, Ketua UKM Bola Basket Unla dari 97 sampai 98, bidang administrasi personalia Mapela 97 sampai 2000, Wakil Ketua 1 DPM Unla periode 99 sampai 2000. Pengalaman organisasinya anggota Dewan Pengarah Keluarga Besar Pencinta Alam Bandung Raya dari 2017 sampai sekarang ya Pak ya. Kemudian dosen pembina UKM Mapela sejak 2021 juga sampai sekarang. Salam kenal Pak Dedi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah ya Pak bisa berkesempatan hadir di tengah kesibukannya Pak ya. Ya, Bapak kegiatannya mengajar ya Pak ya di. Betul. Iya, di Unla ya Pak ya. Iya. Kemudian ini juga nampaknya narasumber kita paham betul tentang ilmu politik ya, karena itu bidang garapannya beliau. Dan kita akan banyak menggali tentang salah satu mungkin bidang garapan di bidang ilmu sosial politik yang berkaitan dengan tema proyek kita kali ini Pak. Jadi kelas 12 ini akan membuat sebuah proyek dengan tema suara demokrasi, dan untuk memberikan gambaran kepada siswa semua, kita ingin mungkin dengar nih dari Bapak gitu ya, kira-kira suara demokrasi itu mencakup hal apa saja sih Pak gitu, yang memang mungkin saja anak-anak di SMA Negeri 23 Bandung ini masih bingung nih ketika mendengar suara demokrasi itu apa ya gitu, atau hal asing gitu, atau nanti mungkin Pak Sidik juga nanti memberikan gambaran yang pernah dipelajari mungkin ya di kelas 10 atau 11 atau 12 mungkin ya, pernah ada materi-materi pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu aja ya Pak Sidik. Betul. Ya, dengarkan dulu Pak Dedi untuk menyampaikan. Silahkan Pak, gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya terima kasih untuk Bu Indri, Pak Sidik, terutama SMA 23 Bandung yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan beberapa informasi mungkin bernilai pengetahuan, mungkin juga bernilai ilmu yang diharapkan bisa ikut membangun suasana demokrasi, terutama di siswa kelas 12 yang menjadi fokus dari kegiatan P5 tadi. Iya, betul. Nah, menurut saya isu demokrasi saat ini krusial ya, terutama untuk
kalangan generasi milenial, Ya, betul. Gen Z katanya, yang usianya di antara 17 sampai kurang lebih 22 tahun. Mereka ini adalah para pemilih pemula di tahun 2024 yang insya Allah akan ikut serta di dalam ikut mengambil keputusan terhadap siapa yang akan memimpin bangsa kita ke depan. Itu demokrasi yang berkaitan dengan pemilu. Ya. Demokrasi, ya kalau kata John Stuart Mill, ya, dia filsuf dari Inggris, dia katakan demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Satu orang yang berbeda suara di antara kerumunan, kata John Stuart Mill, itu harus dihargai aspirasinya. Meskipun yang satu ini berbeda dengan kerumunan yang satu suaranya. Kalau kita analogikan misalnya di pertandingan sepak bola, Persib melawan The Jack atau Viking dengan The Jack kumpul dalam sebuah stadion. Ada satu orang yang berbaju oranye lalu dia mendukung Persija, tidak boleh dibully, tidak boleh diintimidasi, karena itu adalah demokrasi. Kalau kita analogikan itu ke dunia olahraga. Nah, intinya demokrasi itu kebebasan berpendapat, beraspirasi dan memilih, termasuk adalah salah satunya. Dan di pemilu sekarang yang menariknya, kenapa saya sangat antusias ketika ada penawaran untuk masuk ke podcast ini, Bapak Siddiq dan Bu Indri, terus terang saya tertarik karena secara moral saya kira perlu kita memberikan wawasan yang cukup bagi generasi Z ini agar tidak salah pilih. Sementara mungkin fokus saya yang demokrasi ini berkaitan dengan pemilu dulu, mungkin Pak Siddiq dan Bu Indri. Ya. Betul, Pak. Sekarang pemilih kita, ya saya datanya agak lupa kalau secara total data pemilih kita sekarang ini kurang lebih mungkin antara kurang atau lebih dari 200 juta pemilih, ya, dengan 270 sampai 280-an juta penduduk Indonesia saat ini. Betul. Yang krusial saat ini yang dihadapi generasi milenial yang tadi saya katakan usia antara 17 sampai 22 tahun atau generasi Z ini, mereka pemilik suara 52% di tahun pemilu sekarang. Betul, besar kali ya. Sangat besar. Sementara ya terutama adik-adik siswa kelas 12 perlu mengetahui bahwa di dalam pemilu di Indonesia, siapa yang akan memenangkan pemilu itu berarti dia yang memiliki suara 50+1 atau 50% plus 1. Jadi katakanlah ada 100 pemilih, kalau 50-50-nya sama, memilih dua pasangan misalnya, artinya akan terjadi pemilu ulang kalau seperti itu. Betul. Karena tidak 50+1, 50% plus 1. Jadi kalau misalnya ada 100 pemilih, paling tidak harus ada pemenang berjumlah 51 orang. Sisanya 49. Nah, dengan 52% suara di generasi Z ini, ya inilah suara penentu di mana kita akan memilih 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini. Yang pertama ada ada pasangan Anies dan Cak Imin, ya. Yang kedua ada pasangan Prabowo dan Gibran, dan yang ketiga ada pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Ketiga pasangan ini akan dipilih. Persoalannya kalau misalnya kawan-kawan ini siswa, ya, siswa memilih tanpa literasi atau data, buku apapun itu bisa berbentuk digital, manual. Ketika kita tidak memiliki literasi yang cukup siapa yang akan dipilih, maka bisa jadi kita ikut menjerumuskan bangsa ini ke depan ketika kita salah pilih. Bukan berarti saya sedang mencoba menggiring siswa dan kita semua di sini untuk berpikir bahwa 3 pasangan ini tidak benar. Itu soal benar atau tidak kembali kepada literasi tadi. Betul. Pelajarilah sejarahnya, kronologi seorang pemimpin, calon pemimpin ini, sepak terjang dia di dalam pekerjaan, bahkan bila perlu bisa dipelajari bagaimana hubungan dia di keluarga. Karena keluarga adalah organisasi terkecil dan negara adalah organisasi yang terbesar. Bisa jadi walaupun ini mungkin bukan mutlak pemikiran ini, bahwa ketika kita sanggup merawat keluarga kecil kita, maka
sesungguhnya kita seharusnya bisa merawat bangsa yang lebih besar dalam sebuah skup negara Indonesia. Nah, itu yang terkait dengan pentingnya menurut saya suara milenial ini, dan jangan sampai mereka salah pilih tadi. Nah, saya juga perlu sampaikan ada sebuah persoalan juga yang perlu menjadi renungan kita semua, bukan saja untuk peserta didik, justru ini renungan untuk kita semua yang bergelut di dalam dunia pendidikan sebagai pembimbing mereka, pendamping mereka, pengajar mereka, bahwa ya di dalam penelitian dari UNESCO, United Nations Educational and Cultural Organization, UNESCO lembaga PBB yang berfokus kepada masalah pendidikan dan kebudayaan, dia melakukan penelitian di Indonesia untuk melihat bagaimana minat baca di kalangan orang Indonesia. Yeah. UNESCO setahu saya sudah beberapa kali melakukan penelitian itu, dan hasilnya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Tapi hasilnya, kenapa saya katakan harus jadi renungan? Hasilnya adalah hasil penelitian dari UNESCO, hanya 1:1000 masyarakat Indonesia yang benar-benar gemar membaca. 1:1000. Apakah ini hanya mutlak di kalangan pendidik? Bisa, di kalangan peserta didik, bisa jadi mungkin di kalangan kita. Bisa jadi di kalangan apapun maksudnya, Bapak Ibu semua, dan kelas 12 ya. Jadi ketika kita tidak punya kesadaran membaca itu tadi, maka kita tidak akan punya literasi untuk siapa yang akan kita pilih. Kenapa kita harus memilih dia? Apa kekurangan kelebihan calon yang akan kita pilih? Karena kita tidak punya minat baca. Akibatnya ketika hoax, saya kira hoax, kalau siswa sekarang tahu kan hoax, Tentu, ya, pasti hoax, berita bohong, hoax, ya. Yeah. Ada yang bilang hoax atau berita bohong, berita sesat, berita yang tidak akurat. Ketika kita tidak punya kebiasaan membaca, maka kita akan menelan berbagai macam info yang sebenarnya tidak akurat. Apa saja yang tidak akurat itu? Bisa jadi berita miring yang sebenarnya positif, diputar balik, atau pencitraan seorang tokoh atau beberapa tokoh padahal tidak seperti itu dalam kenyataannya misalnya. Apakah itu gimmick, apakah itu teatrikal, dan lain-lain lah. Nah, intinya yang perlu ditekankan di sini menurut saya bagaimana menumbuhkan kesadaran ingin tahu dengan minat baca itu. Baca ini kan sekarang sangat luas, bukan hanya baca di buku, bisa baca lewat medsos, bisa baca lewat website, bisa baca lewat televisi, lewat radio, macam-macam literasi ini bisa kita dapatkan, bahkan audio dan visual, bukan hanya tulisan. Saya juga sebenarnya malam hari ini, semalam saya kebetulan berbicara ini dengan anak saya yang kebetulan juga kelas 3 atau kelas 12. Masuk kategori pemilih Betul. pemula ya Pak. Dan saya terus terang sengaja ngobrol itu karena saya penasaran, ingin tahu bagaimana cara berpikir di kalangan generasi Z tadi, walaupun saya tidak bisa simpulkan suara anak saya mewakili semua, tapi saya sedikit mendapatkan gambaran lah kurang lebih. Ada pendapat seperti anak saya. Artinya saya simpulkan, dan ini pendapat dari dia sendiri, bahwa di kalangan mereka ada yang tidak peduli sama sekali tentang pemilu. Nah itu, sama sekali tidak peduli, apatis. Tuh. Yang kedua, mereka tidak punya literasi karena tidak punya minat baca. Siapapun yang dipilih ya masa bodoh gitu. Yang ketiga, ada yang mulai tertarik, tetapi tanda kutip masih miskin literasi. Ya, saya kira tugasnya dari sini ya baik kita maupun mereka untuk merubah pola tadi yang ketiga tadi gitu ya. Mindset ya Pak. Mindset gitu, supaya Anda menentu gitu. Jika Anda tidak punya literasi lalu memilih dengan salah itu tadi, 52% suara ada di generasi muda gitu. Bukan di generasi tua 40 tahun ke atas gitu, tapi di generasi muda gitu. Inilah yang menariknya di pemilu sekarang. 2 pemilu sebelumnya, 2019 tidak seperti sekarang, tidak seperti sekarang. ya. Bukan generasi Z yang mendominasi suara. Ini sekarang generasi Z. Sudah tanggung jawab moral kita tentunya untuk menyampaikan ini kepada mereka, para pemilik suara yang suaranya sangat diharapkan
benar dan tepat. Soal siapa yang akan dipilih, literasilah yang menjadi rujukan tadi, kunci kalau kata Pak Sidik tadi. Nah saya kira itu Bu, kalau beberapa halnya ya. Terus ada juga persoalan yang berkaitan dengan kebiasaan kita menggunakan medsos. Oh iya. Ya, kalau kita menilik dari apa yang disampaikan di dalam buku Sumber Daya Pemerintahan dari Sadu Wasetiono, dia menyampaikan bahwa di era komputerisasi sekarang, handphone ini kan komputer ya. Bahkan yang namanya kalkulator juga bagian dari komputer. Betul. Dan sekarang semua yang dimaksud dengan digital itu hampir semuanya ada di handphone. Betul Pak. Urusan internet semuanya, googling semuanya ada di handphone. Pengguna internet Indonesia, kalau menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dia menyebutkan kalau nggak salah datanya adalah 215 juta pengguna internet. Dengan kurang lebih 100 juta 15 atau 100 juta sekian ya pengguna aktif di Indonesia. Di medsos luar biasanya, bahkan eMarketer, lembaga riset teknologi informasi dunia, dia melakukan penelitian bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara pengguna internet terbesar keempat di dunia. Yang pertama Cina, kedua Amerika, ketiga Rusia kalau nggak salah, atau Brazil ya. Yang jelas sih keempat adalah Indonesia. Nah, artinya luar biasa potensi pengguna internet, karena sekarang segala macam informasi saya kira rujukannya adalah, apalagi kalau bukan handphone dan internet itu sendiri gitu kan. Betul Pak. Karena artinya yang sehari-hari digunakan oleh mereka. Itulah yang akan menentukan apakah akan swing voter ini atau undecided voter ini akan kemana lari suaranya gitu ya, kalau termanfaatkan dengan benar. Bahkan menurut eMarketer sendiri, kalau untuk penggunaan Twitter, lalu lintas Twitter di Indonesia itu nomor 1 di dunia, di Jakarta terutama. Tokyo salah satu yang padat di dunia juga kalah lalu lintas tweetnya. Artinya memang Indonesia sangat potensial. Sayangnya dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kebanyakan dari pengguna internet kita adalah menggunakannya untuk kebutuhan media sosial, bukan untuk menggali ilmu, pengetahuan, melacak data. Itu yang saya maksud tadi. Literasi ini harus menjadi sebuah catatan penting yang harus kita sebarluaskan gitu, untuk semua, apalagi kalangan generasi Z yang bakal memilih ini. Saya kira itu, mohon maaf agak panjang Bu Indri dan Pak Sidik. Tidak apa-apa Pak. Berarti pengguna internet terbesar tapi baru digunakan hanya untuk media sosial ya. Betul. Belum untuk mengakses web mungkin ya, web ilmu pengetahuan berita. Gitu. Ya, berita. Memang mungkin ini juga yang menjadi alasan mungkin ya, di mulai tahun 2016 kalau tidak salah itu kan mulai diinformasikan hasil PISA itu Pak, tentang skor PISA Indonesia, walaupun kemarin itu yang terakhir Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem itu sudah menyampaikan kita ada peningkatan nih dengan maraknya gerakan literasi gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin Pak Sidik juga menemukan nggak sih di kelas banyak siswa yang memang kecenderungan untuk literasinya itu masih kurang atau seperti apa nih? Apalagi PKN itu kan menuntut banyak anak-anak itu harus banyak baca ya. Betul. Gimana tuh kalau Pak Sidik melihatnya? Fenomena anak mungkin terkait sebuah literasi ya Bu ya. Iya. Mungkin menyambung mungkin dari apa yang tadi Pak Dedi sampaikan terkait politik. Betul, pada dasarnya mungkin krisisnya literasi ini mengakibatkan swing voter kalang kabut. Mengakibatkan mereka kebingungan kan Pak dalam menentukan sebuah pilihan. Akhirnya mau tidak mau mungkin secara nyatanya mereka mengikuti secara suara mayoritas. Dalam artian ketika ada 3 calon di sini, mereka berposisi bahwa ketika ada yang banyak memilih, dia akan ada muncul keberpihakan. Karena ketakutan mereka adalah ketika berbedanya pilihan, itu menjadikan dia itu bukan dalam artian bukan didasari pada literasinya, tapi karena secara mayoritasnya ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan Bu. Nah, ini yang menjadikan bahwa fenomena di kelas 10 lah yang mungkin saya temui, literasi mungkin di SMA 23 Bandung kan sering diangkat ya Bu ya, digembar-gemborkan dalam artian itu penting gitu kan. Makanya pentingnya sebuah literasi ini adalah di mana kita bisa memposisikan
membaca sebuah berita atau membaca sebuah bacaan itu dari berbagai dimensi. Ya. Dimana kalau misalkan kita hanya melihat dari satu dimensi secara mayoritas saja, mungkin kita akan mudah untuk tergiring, gitu kan, sesuai dengan pilihan teman-temannya mungkin, gitu kan, gitu. Tapi tanpa ada sebuah bentuk pendirian dari dirinya sendiri. Literasi tentunya sangat minim, karena ternyata tanpa kita sadari mungkin para politik, aktivis di pemerintahan ataupun di negara kita itu lebih cenderung lebih bisa memikirkan apa yang sebetulnya menjadi kelemahan dari generasi Z ini. Kekurangannya dari literasi, mereka gunakan secara media visual yang singkat, yang trending, yang menarik daya tarik bagi generasi Z ini. Setuju. Ya, minimnya literasi mengakibatkan kelalaian. Kelalaian itu dimanfaatkan oleh mereka melalui sosial media, branding sosial media. Saya akui dan saya pastikan ketiga calon di sini memiliki sebuah video dokumenter, bahkan lagu untuk masing-masing calonnya. Itu adalah daya tarik bagi generasi Z ini. Baik dalam artian faktornya suka akan musiknya, suka akan penampilan calonnya, ataupun dalam artian suka juga dalam artian seperti gagasannya. Tapi cenderungan sedikit. Karena tadi gagasan dapat diketahui oleh siswa ketika literasi, gitu kan? Nah, tadi itu Bapak pernah Pak Denny ya tadi membahas bahwa kebanyakan nih anak muda saat ini tuh banyak yang apatis, Pak. Dan ini memang ada beberapa yang apatis, dan memang ini saya temui sendiri ya di kelas, walaupun di pemilu yang sebelumnya, Pak. Itu ketika saya coba ya, maksudnya ingin testing the water gitu ya Pak. Jadi tes gimana sih respon mereka itu gitu. Awalnya saya coba tanya bagaimana mereka tentang Bu ngapain katanya ikutan pemilu gitu ya, seolah kita berpikiran bahwa mereka tuh kenapa ya punya pemikiran begitu, Bu, yang udah-udah aja, yang udah kepilih aja juga pada korup gitu kan Pak. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktor yang membuat anak muda ini apatis. Nah ini bagaimana Pak untuk menyikapi hal seperti itu kira-kira? Saya kira sekarang kan itu namanya berarti stereotip Bu ya. Adik-adik, berarti stereotip itu adalah sebuah pandangan negatif tapi sifatnya massal. Jadi opini publik gitu, bahwa politik itu sesuatu yang curang, sikut menyikut, dan itu wajar karena kita sehari-hari melihat itu, menganggap itu sebuah tanda kutip kewajaran. Padahal, jadi politik itu buruk gitu ya? Buruk gitu ya, dan itu buruk dan biasa aja itu pelanggaran dan lain-lain lah. Jadi seolah budaya gitu. Budaya, padahal itu kan bukan budaya. Betul. Gitu kan, budaya itu sesuatu yang membawa positif gitu, membawa berdampak kepada nilai-nilai gitu. Nah, jadi ya supaya tidak apatis, mereka harus dibentuk kesadaran mereka ini pahlawan demokrasi di tahun politik sekarang. Karena memegang 52% suara itu, mereka pahlawan demokrasi generasi Z ini. Ban kita berkaitan dengan persoalan bela negara itu kan bukan sekedar memangkul senjata, tapi ketika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang. Ketika kita melakukan pemilu, melaksanakan pemilu dengan pemilu yang otonom, mandiri, bukan karena provokasi, bukan karena dimobilisasi. Para pemilih yang bertanggung jawab terhadap pilihannya, futuristik, memikirkan masa depan, peduli, maka betul-betul generasi Z ini adalah sebuah generasi jadi pahlawan demokrasi karena dia menyumbangkan suara yang benar, yang tepat, nggak salah pilih, tiga-tiganya baik tapi pasti ada yang terbaik. Tidak mungkin semuanya sama rata, pasti dilihat semua, termasuk ya banyak ya masalah agamanya, psikologinya, kebiasaan sehari-hari, sepak terjang, sejarah, rangkaian sejarah kehidupannya dari sejak merangkak dari nol sampai sekarang menjadi pejabat tertentu, itu dilihat gitu sepak terjangnya seperti apa. Jadi ya untuk menghilangkan sifat apatisme, karena juga
Di samping itu tantangannya kan sekarang kita masuk ke era digital tadi yang membuat kita sadar nggak sadar menjadi semakin individualistik. Betul. Apalagi ini generasi Z sekarang mau nggak mau mereka hadir, mereka lahir ketika seluler sudah semakin pesat perkembangannya. Iya, sudah canggih. Canggih. Dulu zaman bisa WA dan SMS, bisa SMS dan telepon saya udah keren. Iya. Sekarang segala macam di sini. Iya. Ini sudah jadi ruang internet gitu. Iya. Betul. Nah, Iya. tapi karena kebiasaan selalu menggunakan handphone, apapun selesai dengan handphone, lama-kelamaan kita tidak sadar mungkin menjadi orang yang apatis dan tidak bersosialisasi. Karena memang salah satu dampak dari digitalisasi mengurangi interaksi sosial. Nah ini yang berbahaya, membuat orang menjadi lebih cenderung berjarak dengan yang lain, individualistik, tidak peduli. Dan ini yang memang harus menjadi catatan penting, mengingatkan mereka yang nggak boleh, tidak bisa seperti itu. Mereka penentu bangsa juga, gitu. Betul. Betul. Itu, Betul. Setuju sekali, Ya. Pak. Penentu kemajuan bangsa maksudnya. Oke. Iya. Baik, lanjut lagi mungkin Pak ya, kita lebih spesifik ke mungkin rencana proyek yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini Pak, di SMA Negeri 23 Bandung. Kali ini kelas 12 akan membuat proyek dengan tema suara demokrasi. Tadi kan prolognya tentang yang terdekat dari kita gitu ya, yang bahwa di tanggal 14 Februari nanti akan ada pemilu. Nah, sebelum jauh ke sana mungkin Pak, ini kita juga ingin menggali, kan katanya jangan pernah melupakan sejarah ya Pak. Ya, betul. Nah, kalau berbicara tentang demokrasi ini Pak, gimana sih Pak sejarahnya di Indonesia itu, perjalanan demokrasinya itu seperti apa gitu Pak? Ya. Yang jelas kalau demokrasi di Indonesia dan kegiatan demokratisasinya gitu kan, ini sebenarnya sudah berjalan ya kurang lebih sejak tahun 1908 kalau dalam catatan catatan saya ya. Secara sejarah ya Pak. Sejak munculnya Sumpah Pemuda, Gerakan Budi Utomo tahun 1908, lalu tahun 1928 Sumpah Pemuda, dilanjut ke proklamasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya persoalan demokrasi ini sudah dibahas lama. Yang jelas demokrasi mulai dicoba ditegakkan di Indonesia sejak tahun 45, sejak merdeka. Demokrasi ini kan adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat gitu. Kalau meminjam kata-kata dari Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, artinya demokrasi ini adalah di mana kedaulatan rakyat itu tegak, pemerintah berdiri bekerja karena disokong, didukung oleh rakyatnya, dan rakyatnya juga bisa ikut berperan aktif baik sebagai politikus, sebagai pimpinan negara, ya, atau sebagai partisipan di tingkat warga negara biasa. Ya, demokrasi di Indonesia ini pernah mengalami pasang surut dan beberapa kali sebenarnya pernah mengalami sebuah sejarah yang bersifat otoriter atau otoritarian, pemerintahan yang sewenang-wenang menurut beberapa catatan. Karena kalau kita minjem lagi kata-kata dari filsuf, salah satu filsuf dari Inggris, Lord Acton, dia mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Betul. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kecenderungan disalahgunakan. Salah satu penyebab penyalahgunaan adalah masa jabatan yang terlalu lama, berdasarkan analisa masalah yang terjadi di semua belahan dunia. Misalnya di Irak, kejatuhan Saddam Hussein menjabat lebih dari 20 tahun. Betul. Ferdinand Marcos di Filipina, di kudeta, ya, seperti 98 di Indonesia, juga karena menjabat lebih dari 20 tahun. Muammar Gaddafi di Libya juga sama, Soeharto juga sama. Artinya ketika menjabat terlalu lama kelamaan dia akan menguasai semua sendi-sendi, baik sendi legislatif, eksekutif, atau yudikatif, atau lembaga pemerintahan, ya, lembaga pengawas jalannya pemerintahan,
dan pembuat undang-undang seperti legislatif tadi dan lembaga yang bertugas menegakkan hukumnya atau lembaga di bidang peradilan. Ketika semua lembaga ini dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok yang sama, biasanya demokrasi itu tidak akan berjalan. Ujung-ujungnya akan ada pejabat yang terlalu lama dan menguasai segalanya. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya gerakan 65 karena Soekarno waktu itu dianggap juga akhirnya menjadi otoriter, Ya. apalagi lahir Dekret tetap MPR ya, yang berkaitan dengan bisa menjabat sampai seumur hidup, betul. ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, itu jelas tidak demokratis dan itu berbahaya jika kita kaitkan dengan pendapat tadi bahwa kekuasaan itu jangan disalahgunakan, harus dibatasi kekuasaan itu, baik masa jabatan maupun juga kewenangannya harus dibatasi supaya rakyat tetap daulat, bukan menjadi negara kekuasaan tetapi menjadi negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Betul. Bukan negara kekuasaan tapi negara hukum. Betul. Ya, nah, jadi persoalan yang tadi kembali ke tadi yang berkaitan apa tadi Bu? Dengan perkembangan mungkin ya, perkembangan demokrasi yang Ya sebenarnya. kembali ya ke perkembangan tadi. 65 juga terjadi gelombang massa yang besar, itu kalangan pelajar termasuk ada di situ, kalangan mahasiswa ada di situ, berdemo menentukan rezim Orde Lama lah katakan. Ya. Yang dianggap korup ini bukan korupsi saja, tapi korup dalam artian sewenang-wenang. Diganti oleh rezim Orde Baru. Orde Baru ujung-ujungnya juga menjawab 32 tahun dan sama ujung-ujungnya dia menguasai semua sendi. Tidak akan ada lagi check and balance ketika semuanya menjadi kawan. Oke. Karena ya mau diamankan atau dihukum bagaimana ketika misalnya MK atau Mahkamah Agung itu adalah masih kroni misalnya. Masih satu koloni. Masih apa ya? satu koloni. Jadi ini tidak akan. Nah, jadi demokrasi di kita pasang surut. Kalau kata Afan Ghaffar di era reformasi saat ini, demokrasi Indonesia ini masih memasuki wilayah transisi menuju demokrasi. Jadi transisi ini transisi ini adalah proses peralihan, belum betul-betul masuk ke demokrasi yang sebenarnya. Kita Itu belum dari bisa. apa Pak indikatornya? Masih banyak misalnya pemilih yang mudah dimobilisasi dengan miskin literasi itu. Ya. Tidak otonom, tidak mandiri. Ya, dan itu berhubungan dengan tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan lain-lain. Yang tadi itu ya, Iya. kembali ke Iya. ya. Mengakibatkan politik praktis terjadi mungkin Pak ya. Ya, politik praktis namun tidak dibarengi dengan kekuatan di SDM-nya itu sendiri gitu. Paham. Tidak seimbang. Itu Bu. Itu di yang tahun 65. Tahun 98 lalu 98 sama juga juga kan ya. ujung-ujungnya juga karena dianggap pemerintah lagi tidak demokratis. Betul. Jadi kalau demokrasi ini kan berarti ada pemerintahan yang transparan Ya. yang bertanggung jawab, The good government rakyatnya ya, Pak ya. berdaulat, penegakan HAM-nya jelas, hak asasi manusia, penyelesaian sengketa pasti selalu dengan jalan damai dan persuasif, Ya. bukan lewat gerakan militer atau kekerasan dengan warga negaranya. Artinya stabil, demokrasi ini harus menciptakan sebuah wilayah negara yang stabil, aspirasi masyarakatnya dijamin, gitu kan? Tidak ada perbedaan penerapan hukum kepada siapapun, semua orang dianggap sama ya di mata hukum. Kalau yang sekarang ini yang di era reformasi, apakah sudah lebih baik Pak dari yang sebelumnya? Kalau saya masih setuju apa yang dikatakan Afan Ghaffar bahwa kita masih berada di wilayah transisi menuju demokrasi. Artinya masih perlu waktu kita untuk betul-betul menjadi masyarakat yang demokrat karena kalau kata Huntington ini masih banyak meminjam ini ya supaya ada rujukan jelas. Kalau menurut Huntington dan Nelson di dalam buku Partisipasi Politik dia sebutkan bahwa antara pembangunan ekonomi dengan pemerataannya itu harus berjalan sedemikian rupa sistematis sehingga akan mengakibatkan negara yang stabil. Terciptalah kata Huntington kalau terjadi pemerataan sosial ekonomi, stabilitas politik dan partisipasi politik yang demokratis yang tidak mudah dimobilisasi. Di mana partisipasi politik yang demokratis bisa pemilu, bisa ikut aktif di pemerintahan, itu kan ya. Iya. Betul. Partisipasi politik ini banyak gitu kan.
Bahkan demonstrasi itu jangan salah, itu ada partisipasi politik deh, Betul. adik-adik semua ya. Jadi demonstrasi itu sah selama justru tidak melanggar hak orang lain juga. Misalnya demonstrasi tapi menebar hoak, ya itu juga sama saja. Betul. Bukan demokrasi Iya. namanya, itu malah justru sebuah kegiatan pelanggaran terhadap demokrasi. Iya, iya. Jadi ya saya kira itu mungkin gambarannya Bu, Bu Indri pasti. Iya. Kalau untuk misalnya nih, itu kan kalau skalanya tuh negara ya. Ya betul. Kalau yang terdekat, kira-kira demokrasi itu apakah bisa juga diterapkan di sekolah mungkin Pak? Sangat bisa Bu, Hmm. sangat bisa ya, sangat bisa. Ya demokrasi ini kan bagaimana kita bisa membangun sebuah kecerdasan kolektif di mana semua orang mengeluarkan aspirasinya dan dia melaksanakan sebuah pekerjaan bersama gitu untuk menyelesaikan tujuan yang sama. Ya. Prinsipnya Ya. saya kira itu gitu Ya. dari demokrasi ini. Ya, bagaimana ini bisa ditumbuhkan di sekolah ya berarti kalaupun misalnya ada pola-pola yang masih feodal di mana posisi ini sebenarnya catatan bagi saya Ya. sendiri, kita Ya. sama-sama pendidik, Ya. sama-sama guru gitu. Ya, mungkin juga ada metode yang pernah saya lakukan atau pendidik yang lain lakukan, kita lupa bahwa mereka ini tidak bisa hanya dijejali dengan ceramah, tapi bagaimana caranya mereka diberi sebuah ruang yang terbuka dan termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide pendapatnya Iya. dan mengambil keputusan harus lewat musyawarah, tidak harus selalu top down gitu dari atas ke bawah. Iya. Tapi bottom up, dari bawah ke atas, mendengarkan aspirasi dari yang paling bawah sebelum mengambil keputusan. Bukan sebaliknya, tanpa mendengarkan apa yang dibutuhkan di bawah lalu kita ambil keputusan di atas. Walaupun tidak perlu dijelaskan seperti tadi, tapi dalam prakteknya kita melakukan itu, saya kira itu sudah sebuah pelajaran demokrasi bagi mereka gitu, bahwa musyawarah mufakat itu kan bukan sesuatu yang baru Bu. Iya. Betul. Itu pada dasarnya kita pasti bisa melakukan karena kita terbiasa melakukannya. Kata Muhammad Hatta, demokrasi itu udah bawaan sejak zaman kerajaan. Makanya Oh, zaman kerajaan betul. juga. Makanya Empu Prapanca menulis kitab Negara Kertagama kan jadi ilham di dalam merumuskan Pancasila, karena pembangunan nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu sudah digambarkan sejak zaman era kerajaan Majapahit. Jadi Iya, iya. bukan sesuatu yang baru. Iya. Di desa, di kota, yang jelas tantangan kita sekarang menghadapi era digital yang bisa membuat orang cenderung individualistik dan tidak kepedulian yang semakin rendah. Ya. Tapi Dan ini- kalau melihat dari sisi positif mungkin ya Pak, dari perkembangan dunia digital saat ini gitu ya. Kalau dulu ketika mau mengungkapkan pendapat kan karakter setiap orang mungkin beda juga ya. Ada Betul, yang berani langsung berbicara, Betul. tapi ada juga yang takut padahal dia punya unek-unek atau punya Pemikiran. pemikiran yang ingin disampaikan gitu. Karena tidak berani langsung bersuara. Betul. Nah, dengan adanya perkembangan digital ini, dia bersuaranya lewat media sosial, Pak, gitu. Betul, Nah, tepat. itu mungkin dari sisi positif ya. Kalau tadi Betul. kan sebelumnya kita banyak membahasnya itu hal-hal yang negatifnya gitu, Betul, dari betul. media sosial yang bisa memprovokasi mungkin gitu. Betul. Tapi kalau dilihat dari positifnya juga ada, itu memberikan peluang untuk yang tidak berani gitu mengungkapkan pendapat bisa diungkapkan gitu. Nah, berarti bisa menjadi sebuah pendorong untuk bisa meningkatkan partisipasi dalam demokrasi juga gitu ya Pak? Bisa, bisa. Dan oke. partisipasi politik demokratis ini harus berjalan seiringan dengan pembangunan di bidang pendidikan, sosial ekonomi dan pendidikan. Ya. Kalau itu tidak terjadi pemerataan, maka tidak akan terjadi partisipasi yang demokratis secara keseluruhan. Iya. Indonesia itu pembangunannya 70% penduduknya itu ada di Pulau Jawa, 70%. Iya, iya. Dengan pembangunan sentris Iya. atau sentral ya deh ya, Ya. yang ada semuanya di Pulau Pulau Jawa. Jawa. Urusan ideologi, politik, agama, ekonomi, pertahanan, keamanan, semua urusan pendidikan, bahkan urusan hiburan semuanya ada di Pulau Jawa. Tuh. Sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan di mana ya akses pengetahuan, akses keilmuan, akses kualitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain semakin jauh dari sentral tadi, semakin menurun kualitasnya. Betul. Bukan berarti di daerah itu
lemah, bodoh. Tidak, itu bodoh misalnya. Iya. Bukan itu kaitannya. Tapi kaitan dengan persoalan adalah perbedaan kualitas, karena ya pembangunannya sentralnya ada di sini. Tidak terjadi pemerataan. Iya. Dan dengan kondisi yang sekarang, ya memang saya mungkin banyak menyatakan hal yang sifatnya cenderung negatif ya. Sebenarnya ini maksudnya adalah untuk membentuk kesadaran kita semua ya, terutama adik-adik semua kelas 12. Ya kita jangan jadi bagian yang tidak cerdas tadi gitu ya, yang Betul. tidak berpendidikan. Karena kalau dengan kembali ke masalah literasi baca, tingkat pendidikan tinggi dengan literasi baca yang juga rendah, itu juga tetap percuma jadinya. Iya. Jadi tidak selaras antara pembangunan, ekonomi, pendidikan dengan hasil yang diharapkan stabilitas politik dan partisipasi yang demokratis ini benar-benar terwujud. Ini ya bisa terjadi atau tidak dengan catatan tadi, Bu. Saya kira itu. Kalau untuk bisa memberikan pendapat ya Pak, Ya. atau bersuara mungkin ya, Ya. gitu, karena ini kaitannya dengan suara demokrasi. Ya. Apakah ya yang menjadi indikator sebuah negara itu sudah menerapkan demokrasi itu apakah dengan adanya kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat dengan catatan kebebasan ya juga tetap diimbangi dengan pakem-pakem demokrasi. Demokrasi itu kan menjunjung hak asasi manusia. Betul. Artinya bukan sebebasnya Sebebas-bebasnya. berpendapat, tapi pendapat yang diutarakan dengan tetap menghormati hak orang lain. Ada batas Ada batas Ada tetap. batasnya. Kadang kita mengartikan demokrasi dan reformasi itu adalah sebuah kebebasan tiada tara. Betul. Padahal tidak seperti itu. Demokrasi itu mengatur supaya kita tidak terlalu bebas justru. Betul. Iya kan tadi katanya Iya. Lord Acton jangan terlalu lama memimpin lah intinya. Itu Iya. bahaya. Ini berarti Iya. dibatasi, bukan sebebas-bebasnya. Iya. Betul. Nah, yang jadi persoalan di tingkat lingkungan sosial, ya mungkin ya. Tapi saya kira bukan mungkin, pasti ada beberapa kelompok kalangan yang justru ya kecenderungannya berpendapat negatif seperti tadi. Bu. Iya. Oke. Dan saya juga jadi tertarik kan yang namanya pendidikan politik, Iya. apalagi untuk yang generasi muda gitu, pemilih pemula ini kan Iya. itu penting. Betul. Jadi pendidikan politik yang bisa diterapkan itu yang seperti apa sih Pak? Saya kira sesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka ada generasi digital itu tidak bisa kita hapus, gitu kan. Yang penting bagaimana kita bisa mengarahkan supaya kita kembali ke penelitian dari Ima Carter ya tadi, dan yang menjelaskan rata-rata penggunaan internet orang Indonesia itu 9 jam sehari, Bu, Pak. Iya, iya. 9 jam itu ya bukan 9 jam berturut-turut. Ya. Bangun tidur langsung buka HP, Iya, 15 betul. menit, 10 menit, nah, di Iya, total ya kurang lebih 9 jam. Iya. Itu tadi 9 jam itu mari kita partisi bagi-bagi 9 jam ini, yang mana untuk urusan media sosial karena interaksi juga penting. Walaupun saya katakan kritik kita sekarang adalah jangan hanya digital interaksi itu, tapi juga harus interaksi Sosial ketemu supaya Verbal. kita bisa melihat wajah teman kita, bisa juga bukan hanya mendengar tapi ikut merasakan secara langsung apa yang dia sampaikan ya. Jadi ya sebentar tadi kemana, Bu, arahnya? Jadi yang pendidikan politik yang mungkin Ya, tepat, sesuaikan. yang sesuai gitu dengan generasi Sesuai dengan sekarang. mereka. Tinggal mereka sadar dari 9 jam kebiasaan ini partisinya seperti apa. Luangkanlah 2 jam sejam untuk akses ilmu pengetahuan atau berita. Oke. Yang bidang-bidang politik gitu Pak ya. Apa saja, bukan apa saja politik. Ah, Karena kecerdasan ini bukan hanya bicara bukan politik. bisa. Iya, iya. Mereka belajar psikologi bisa, belajar sejarah bisa, matematik apapun. Karena ilmu pengetahuan ini pasti tidak mungkin berdiri sendiri kan. Oke. Ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, pasti kita bersanding atau berdasarkan rangkaian cabang-cabang ilmu yang beragam yang tugasnya untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu, bukan hanya politik. Oke, Iya, oke. gitu. Baik, mungkin Bu, kalau politik menurut saya secara pribadi ya Bu, dalam artian politik ini bukan hanya berbau tentang sebuah pemilu ya Pak. Betul. Tentu politik ini adalah sebuah dasar kehidupan manusia secara ego, menumbuhkan rasa keinginan untuk mencapai sesuatu. Ya. Itu adalah sebuah rasa bentuk politik. Ya. Contohnya adalah misalkan anak-anak ingin bekerja, anak-anak ingin memperoleh nilai yang besar di sekolah, ada cara. Itu disebut politik. Oh.
gitu. Dia tuh lagi berpolitik gitu. Dia berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aktif Oke. atau gimana gitu ya. Itu adalah salah satu contoh mungkin di sekolah. Ya. Mereka berperan aktif, mereka hadir setiap hari tanpa terlambat, mengerjakan tugas tanpa ada hambatan, membuat sebuah keaktifan di kelas. Itu adalah bentuk representatif mereka itu berpolitik dalam sekolah. Mereka bertujuannya untuk apa politik mereka? Memperoleh nilai yang besar. Mungkin kalau di SMA 23 untuk masuk kategori siswa eligible. Itu adalah politik bagi mereka. Itu adalah dalam kehidupan sekolah. Nah, makanya pentingnya adalah bagi saya sendiri adalah sebagai pesan bagi anak kelas 12 dalam berwarga negara, khususnya konteks politik. Terapkanlah politik ini adalah suatu keinginan bagi kalian sendiri, apa yang ingin kalian capai dengan cara apapun. Yang penting tidak sampai menyinggung atau dalam artian menghilangkan atau menyakiti orang lain, itu adalah sah-sah saja. Nah, kalau berkaitan tentang politik secara pemilu, mungkin ini adalah kepentingan kalian sebagai siswa untuk generasi emas, mungkin ya, generasi Z, ketika kelak kalian mungkin akan menjadi pemimpin di 2045. Jangan sia-siakan momentum ini untuk jadikan sebuah politik pembelajaran bagi kalian, karena kelak di masa yang akan datang 2045 kalianlah yang akan memimpin bangsa Indonesia. Jadi politik bagi saya cukup disederhanakan bahwa jadi harus dinetralkan juga Netralkan ya, karena juga, tadi Bu. kan banyak stereotip ya Pak ya, Betul. kalau politik itu cenderungnya ya buruk gitu. Buruk, Ya. betul. Politik itu kotor katanya Ya, gitu. betul. Politik itu, nah itu sebetulnya mah tidak seperti itu ya Tidak. Pak ya. Tidak. Tidak seperti itu. Kita bedakan mana politik sebagai ilmu, Iya. mana politik sebagai pengetahuan. Iya. Kalau sebagai pengetahuan tadi, politik Iya. itu ya curang. Iya. Padahal politik sebagai ilmu nggak mengajarkan kecurangan, dia mengajarkan supaya kita bisa melaksanakan kekuasaan itu dengan benar tepat gitu kan. ya Tadi kan menurut Bapak juga ya, untuk pendidikan politik, salah satu cara yang bisa diterapkan di sekolah itu dengan memberikan kebebasan, mungkin di antara siswa atau mungkin guru pun berani untuk mengungkapkan pendapat, walaupun bukan pendapat yang benar-benar asli sebebas-bebasnya. Betul. Tetap harus ada batasan. Betul. Gitu ya. Kalau kemarin itu kan ramai tentang etika ya Pak. Setuju. Dan itu adalah sebuah catatan yang penting sekali. Iya, Betul, iya. betul, betul. Jadi memang tetap harus ada etika yang dijaga. Mungkin itu yang menjadi batasan ya. Sangat tepat, Bu. Sangat tepat. Ya, itu saya sangat. Jadi tetap ada etika yang membatasi ya. Penanaman nilai. Penanaman itu. etika Ya, itu dengan yang praktek penting. kata Pak Sidik tadi, Betul. ya secara praktek maupun di dalam mempelajarinya. Gitu Iya. kan. mungkin kalau dari saya sih untuk kelas 12 lah ya, ketika misalkan podcast ini hanya terbatas ya Bu, mungkin untuk memaknai sebuah arti makna demokrasi, mungkin anak-anak kelas 10 yang saya ajarkan sudah saya berikan pemahaman dasar tentang pentingnya berdemokrasi. Adalah saya mengambil dari sebuah puisi karangan Taufik Ismail yang dimana berjudul tentang demokrasi kebun binatang. Nah, jadi masukan dari saya adalah untuk anak-anak kelas 12 boleh secara literasi memaknai apa sih isi kandungan makna dari isi puisi Taufik Ismail tersebut yang bertemakan atau berjudulkan demokrasi PR kebun ya, binatang. harus dibaca PR ya. itu Bu. Bagi saya Bu. Dibaca, iya. Mereka harus memaknai demokrasi secara Iya, dasar. iya. Ya. Nampaknya gitu. ini menarik banget ya, menarik sekali ya, Betul. membahas tentang suara demokrasi ini. Apalagi tadi sudah ngobrol banyak nih dengan Pak Dedi, tapi kita juga punya keterbatasan waktu Pak. Siap. Ternyata mudah-mudahan ini menjadi awal ya Pak ya. Amin. Nanti mudah-mudahan semua siswa nih kelas 12 bisa lebih termotivasi lagi dan terbuka nih wawasannya. Amin. Betul. Sehingga nanti ketika proyek P5 tentang suara demokrasinya ini mendapatkan inspirasi mungkin Betul. ya, inspirasi, dan kalian juga nanti bisa mengembangkan banyak hal, karena karakter yang ingin kita bangun lewat proyek ini itu sebetulnya adalah karakter bernalar kritis, kreatif, yang ujungnya sih inginnya bisa membentuk iman dan takwa Pak gitu ya. Amin. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Dedi, Pak Dedi, betul. kemudian Pak Sidik juga ya, Sama-sama. yang sudah banyak berbagi ilmu kita di hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi bahan diskusi. Ini belum titik ya Pak ya, ini koma. Ya, Jadi betul. kalian masih harus banyak
belajar lagi, berliterasi lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan kalian berdiskusi dengan Bapak Ibu guru pembimbing di kelasnya masing-masing, dan juga mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin Terima kasih sebelum ditutup, Bapak-Bapak. Bu, Ya. boleh Bapak Dedi punya kata-kata Ada mungkin closing. buat anak kelas 12 terkait pentingnya sebuah demokrasi. Iya. Ada nggak Pak? Terima Quotes kasih Pak. gitu. Ada beberapa hal ya. Kawan-kawan siswa ya, kelas adik-adik ya, kawan-kawan atau adik atau murid-murid kelas 12, mudah-mudahan Anda tidak golput, karena sekarang suara Anda itu sangat menentukan. Yang tadi saya sebutkan 52% suara pemilih itu adalah di generasi Z. Di antaranya adalah mereka yang berusia 17 sampai 22 tahun. Dan jadilah bagian dari pahlawan demokrasi yang memilih dengan cerdas, yang memilih dengan bertanggung jawab, ya, yang memiliki kepedulian. Jangan sampai kita berpikir bahwa tidak ada pengaruhnya siapapun presiden, karena kita adalah warga negara yang diatur oleh pemimpin. Jadi sudah selayaknya kita peduli terhadap siapa yang harus dipilih. Jangan sampai kita salah pilih, ya, tentukan dengan baik, dengan tepat. Jadilah pahlawan demokrasi. Mudah-mudahan suara Anda adalah menjadi penentu bagi kebaikan atau kemajuan bangsa ke depan. Iya, Turun, oke. Terima kasih Pak closing Terima kasih, Pak statementnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.